Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atisa Tinezia Rasi Hidayat, NIM D 2019 5064. Saya dari PSI 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang telah saya susun berjudul Belajar Penerimaan Sosial Terhadap Penderita Tourette Syndrome dari Kisah Bradley Cohen. Sebelum itu, artikel ini telah saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah biopsikologi. Baiklah, langsung saja. Kisah Bradley Cohen ini telah difilmkan dalam sebuah film berjudul Front of Class. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karangan Bradley Cohen sendiri yang berjudul How Tourette Syndrome Made Me the Teacher I Never Had. Film bergenre pendidikan dan motivasi ini telah rilis pada tahun 2008 lalu yang disutradarai oleh Peter Warner, mengisahkan kisah perjalanan hidup penderita Tourette Syndrome yaitu Bradley Cohen. Nah, sebelum mengulas sedikit tentang film Front of Class, tentu saja kita harus mengetahui apa itu Tourette Syndrome. Tourette Syndrome diambil dari nama seorang dokter saraf berkebangsaan Prancis bernama Georges Gilles de la Troude. Dr. Georges Tourette ini yang pertama kali menerbitkan catatan tentang 9 pasien yang mengalami kelainan Tourette Syndrome. Lanjut pada pengertian Tourette Syndrome. Tourette Syndrome merupakan gangguan saraf dan perilaku yang tidak disadari, berlangsung cepat dan berupa tik. Apa yang dimaksud dengan tik? Tik adalah suatu gerakan motorik atau vokalisasi yang terjadi secara tiba-tiba, cepat, dan berulang, serta tidak dapat dikontrol. Mengutip dari sebuah jurnal yang telah saya baca sebelum saya membuat artikel ini, terdapat 3 ciri khusus yang menandakan bahwa orang itu menderita kelainan Tourette Syndrome, yaitu yang pertama adalah tik multiple, yang kedua sering berkata jorok atau latah, dan yang ketiga suka membeo. Tapi tentu saja semua tik ini adalah perilaku tidak sadar dan tidak dapat dikontrol. Alhasil penderita Tourette Syndrome ini sering mengeluarkan suara-suara aneh dan melakukan gerakan yang berulang-ulang. Sampai saat ini ada 2 penyebab yang memungkinkan manusia terkena Tourette Syndrome. Yang pertama adalah warisan genetika, meskipun hingga saat ini belum diketahui bagaimana pola warisannya. Dan yang kedua, kemungkinan disebabkan oleh cedera saat lahir. Lebih jelasnya, Tourette Syndrome terjadi karena ketidakseimbangan neurotransmitter yang bertanggung jawab dalam komunikasi antar sel saraf sehingga penderita ini melakukan tik. Dalam kasus Bradley Cohen yang dikisahkan dalam film Front of Class, Bradley Cohen mengalami atau mengidap Tourette Syndrome. Penyebabnya adalah warisan genetika dari ayahnya. Sebelum didiagnosa Bradley Cohen ini terkena Tourette Syndrome, orang-orang di sekitarnya mengira Bradley Cohen ini melakukan hal-hal yang usil, seperti mengeluarkan suara-suara aneh dan gerakan-gerakan yang tidak normal. Bahkan dokter yang mendiagnosanya pun mengira Bradley Cohen mengalami gangguan psikologis secara mental akibat perceraian orang tuanya. Akibatnya Bradley Cohen mengalami penolakan, mengalami perundungan di sekolahnya. Padahal sebenarnya tik atau suara-suara dan gerakan-gerakan aneh yang dilakukan berulang-ulang oleh Bradley Cohen itu tidak bisa dikontrol atau tidak bisa dikendalikan. Bahkan gejala tik yang muncul akan semakin parah apabila Bradley Cohen merasa stres atau tertekan oleh sesuatu. Kelainan Tourette Syndrome ini mengganggu diri sendiri ataupun mengganggu orang lain. Hal ini juga menyebabkan Bradley Cohen dirundung oleh teman-teman sekelasnya. Karena Bradley Cohen dianggap aneh dan mengganggu teman-temannya saat belajar, sehingga teman-temannya tidak fokus saat sekolah dan tidak fokus dalam ujian. Terutama ketika teman-teman dan guru-guru di sekolah Bradley tidak memahami tentang Tourette Syndrome yang dialami oleh Bradley Cohen. Namun setelah dokter berhasil mendiagnosa Bradley Cohen ini menderita kelainan Tourette Syndrome, guru dan teman-teman Bradley di sekolah mulai mengakuinya dan memahami Bradley. Selain itu, Bradley juga melakukan usaha yang keras, yaitu menerima kekurangan dirinya. Melihat film ini membuat kita tersadar bahwa kita seharusnya tidak meremehkan, apalagi merundung orang-orang yang memiliki kelainan atau tidak normal seperti kita-kita yang normal.
Oleh karena itu, ada yang harus dilakukan oleh orang-orang lain terhadap penyandang cacat fisik maupun mental. Contohnya seperti sindrom Tourette ini, yaitu kita bisa melakukan penerimaan sosial. Penerimaan sosial tidaklah susah untuk dilakukan apabila kita memahami bahwa semua manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hanya saja kekurangan dan kelebihan yang dimiliki adalah berbeda. Penerimaan sosial dan dukungan emosional merupakan hal yang sangat bermakna pada penderita kelainan fisik maupun mental seperti sindrom Tourette. Karena hal itu akan membantu meningkatkan mental penderita Tourette syndrome agar mereka lebih percaya diri lagi. Selain itu, apabila orang-orang di sekitar penderita Tourette syndrome mau melakukan penerimaan sosial, maka penderita Tourette syndrome tidak perlu bekerja ekstra 2 kali hanya untuk mendapatkan penerimaan sosial atau perlakuan sama rata dengan yang lainnya. Namun sebaliknya, penderita Tourette syndrome tidak boleh menyerah pada dirinya sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh Bradley Cohen dalam novel dan filmnya, bahwa penyandang cacat bukanlah hal yang akan menghalangi kita dalam menggapai kesuksesan. Penyandang penyakit Tourette syndrome bukanlah akhir dunia, dan bukan pula alasan untuk mengatakan tidak bisa melakukannya. Seperti yang dikatakan oleh Bradley Cohen di scene filmnya, "Aku akan, bukan aku tidak bisa." Sangat banyak pelajaran yang dapat kita petik dari film ini, terutama perjuangan Bradley Cohen untuk tidak menyerah pada dirinya sendiri. Meskipun ayahnya sempat tidak menerimanya dan sempat tidak mengakuinya, sempat malu terhadap orang di sekitarnya karena memiliki anak sepertinya. Namun Bradley mengabaikan itu dan tetap kuat menjalani kehidupannya serta tetap semangat. Bradley bahkan benar-benar menerima kekurangannya, bahkan menyebut sindrom Tourette adalah temannya. Bradley Cohen juga yakin pada dirinya sendiri bahwa dia bisa hidup normal seperti yang lainnya. Seperti dia ingin menunjukkan bahwa mengidap kelainan Tourette syndrome bukan berarti dia tidak bisa bekerja ataupun mencintai seperti orang normal lainnya. Bradley Cohen membuktikan dengan dirinya sukses menjadi guru. Meskipun sebelumnya dia mengalami banyak penolakan dari sekolah-sekolah yang dia lamar, akhirnya Bradley Cohen berhasil meskipun dia menyandang penyakit Tourette syndrome. Bahkan di sekolah-sekolah sebelumnya tempat Bradley Cohen melamar, sindrom Tourette ini menjadi masalah, menyebabkan Bradley tidak diterima menjadi seorang guru. Namun karena semangat pantang menyerah, Bradley Cohen akhirnya tetap melamar pekerjaan ke semua sekolah yang berada di daerahnya, yaitu daerah Atlanta. Dan akhirnya di salah satu sekolah, Bradley Cohen telah diterima menjadi guru SD kelas 2. Bradley Cohen bersikeras pada kepala sekolah bahwa dia bisa mengajar yang seperti guru-guru normal lainnya. Dan Bradley Cohen memang membuktikannya. Bahkan yang tak kalah mengejutkan, Bradley Cohen bahkan menerima penghargaan, yaitu penghargaan Sallie Mae Teacher of the Year. Kisah ini membuat kita belajar dan sadar bahwa semua orang bisa melakukannya, tak ada batasan, bahkan penyakit pun tak mampu menghalangi orang-orang yang berusaha keras memegang teguh dan mengejar impiannya. Dari sini pun kita bisa melihat bahwa penerimaan sosial sangat bermakna dan berperan penting dalam kehidupan penderita Tourette syndrome. Dari film ini juga kita bisa belajar Bradley Cohen tanpa penerimaan sosial dan penerimaan dirinya tidak akan membuatnya maju dan terus melangkah dalam menggapai impiannya. Bradley Cohen terus bertahan dari omongan dan ejekan orang-orang di sekitarnya, karena dia terus mengingat momen saat dia kecil ketika kepala sekolahnya memanggil ke atas panggung untuk menjelaskan apa itu Tourette syndrome kepada siswa dan guru-guru lainnya, yang mana pada akhirnya momen tersebut membuat para siswa dan guru-guru di sekolah Bradley mengakui Bradley dan menerima dia apa adanya. Dari sini kita bisa paham betapa pentingnya kita melakukan penerimaan sosial terhadap orang-orang yang berbeda daripada kita. Cukup dengan kita mengerti bahwa semua manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekurangan itu berbeda-beda. Hanya karena kita normal, bukan berarti kita bisa memperlakukan orang lain yang memiliki keistimewaan seperti kelainan Tourette syndrome ini berbeda dengan yang lainnya. Keberhasilan Bradley Cohen
Mendapat penghargaan guru tersebut bukan hanya menjadi pelajaran bagi kita yang normal, namun juga menjadi pelajaran bagi yang mengalami hal yang sama seperti Bradley Cohen, khususnya bagi yang mengalami Tourette syndrome. Perlu menyadari bahwa itu bukan kekurangan yang sangat besar dan perlu sekali untuk menerima diri sendiri. Karena seperti yang orang-orang katakan, apabila kita tidak menerima sendiri, lalu siapa yang akan menerima kita? Dunia akan menerima kita apabila kita berhasil menerima diri sendiri. Dan untuk itu, penderita kelainan Tourette syndrome tidak boleh menyerah dalam mengejar impiannya, serta tidak boleh menyerah dalam hidupnya. Seperti kutipan dialog yang diucapkan oleh Bradley Cohen di akhir scene filmnya, yaitu jangan pernah biarkan apapun menghentikanmu mengejar impian dari pekerjaan atau bermain ataupun jatuh cinta. Hingga kini kelainan Tourette syndrome ini belum ada obatnya. Belum juga ada kasus yang menyatakan bahwa penderita Tourette syndrome ini berhasil sembuh total dari penyakit kelainannya. Melansir dari sebuah jurnal berjudul Patologi Sindrom Tourette, terdapat sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa 70% penderita Tourette syndrome dapat mengurangi gejala tiknya di usia remaja akhir. Sedangkan 30% sisanya penderita Tourette syndrome ini mampu sembuh dari penyakitnya di usia dewasa akhir. Namun, gejala tik yang dialaminya masih diambang-ambang akan muncul kembali atau bahkan bisa menjadi lebih parah apabila penderita Tourette syndrome itu mengalami stresor psikologis. Baiklah, sekian dari saya. Semoga film Bradley Cohen ini yang berjudul Front of Class bisa bermanfaat bagi semua orang yang menontonnya serta dapat memotivasinya. Serta terima kasih telah menonton. Semoga video saya juga bermanfaat bagi yang menontonnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.